Video kali ini bertujuan untuk menjelaskan apa sih sebenarnya Ngopska itu, kenapa sih aku bikin ini. Ngopska sendiri merupakan singkatan ya teman-teman, singkatan dari ngobrol seru bareng Dika. Karena mungkin teman-teman juga tahu ya, aku anaknya senang ngobrol, senang sharing, makanya suka banyak live, terutama after pandemi, karena aku ngerasa aku butuh penyaluran untuk tetap bersosialisasi dan tetap bertukar pikiran gitu. Jadi aku sering ngajak teman-teman, rekan-rekan ataupun kenalan aku untuk live bareng gitu di IG ini. Dan kemudian aku berpikir kenapa nggak aku jadiin konten tersendiri aja, jadi nggak hanya bentuknya live gitu ya atau ngobrol bareng teman-teman, tapi aku juga punya wadah untuk bisa sharing monolog kayak gini gitu. Kalau misalnya aku ngerasa ada hal-hal yang pengen aku lempar ke publik atau aku pengen sharing gitu ya, karena ya tadi ya aku hobinya emang senang sharing, ngobrol dan diskusi gitu. Dan kemudian tercetuslah gitu Ngopska ini gitu untuk memfasilitasi aku yang hobinya ngobrol tadi gitu. Nah kalau diterucutkan kemudian apa sih tujuan aku pengen bikin konten atau series ini di IGTV? Yang pertama karena aku senang ya, dan aku pengen punya penyaluran yang positif selama pandemi, dan selama kita masih di rumah aja ini aku pengen tetap bisa produktif juga gitu, dan aku emang senang ngelakuinnya. Yang kedua, aku pengen membiasakan diri dan juga ngajak teman-teman untuk berani beropini dan belajar beropini gitu. Kenapa menurut aku ini penting? Karena beropini atau menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan itu sebenarnya melatih kita untuk melihat perbedaan, untuk mencegah kita gampang terpecah, mencegah kita gampang berpolarisasi secara kurang baik gitu. Karena melalui kebiasaan berdebat, beropini, memahami adanya perbedaan pendapat dengan cara yang baik, itu sebenarnya lebih mempererat persatuan gitu. Dan di sisi lain juga meningkatkan wawasan, meningkatkan pengetahuan gitu. Itu kenapa kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang misalnya kita tidak setuju, itu juga bagus gitu, kita sampaikan saja gitu. Karena mungkin kalau di bahasa psikologi ya, namanya asertif, itu juga membantu kita untuk bisa dipahami sama orang, untuk kita bisa mengerti gitu kenapa kita berperilaku demikian. Jadi menurut saya beropini itu baik secara individu, melatih asertivitas, melatih kita untuk berkomunikasi dengan tepat ke lingkungan, juga membantu kita memperluas wawasan, memperluas informasi, dan juga melatih pola pikir kita menjadi lebih baik setiap waktu dan setiap harinya ketika kita memperoleh informasi yang baru. Itu ya yang kedua. Dan yang ketiga, menurut aku ketika kita memiliki suatu message, informasi yang baik gitu ya, ilmu pengetahuan atau mungkin pandangan, sedikit banyak itu bisa membantu orang lain gitu. Karena terlepas dari informasi itu komprehensif atau tidak, terlepas dari informasi itu benar-benar wah banget atau enggak gitu, tapi yang namanya informasi itu besar sekali kemungkinannya dapat membantu orang lain, minimal terpengger gitu untuk bisa juga memulai pemikiran-pemikiran atau analisa-analisa yang baru yang pasti bisa memberikan sumbangsi juga buat masyarakat gitu. Dan aku pribadi juga pengen punya kenang-kenangan gitu ya. Kalau dulu mungkin zaman masih muda kenang-kenangan aku foto bentuknya. Kalau sekarang karena udah rada tua, kenangan-kenangan aku tuh pengennya adalah ya bentuk-bentuk konten, bentuk-bentuk karya kecil atau bentuk-bentuk sumbangsih yang hasil dari produktivitas aku. Jadi mungkin ini bisa jadi kenangan aku di masa depan ya, kalau aku mengingat lagi ketika pandemi apa aja sih yang aku lakuin ketika aku ternyata terpaksa harus memprioritaskan keluarga aku gitu ya, sehingga aku stay di rumah gitu. Apa sih yang aku lakuin, ada hal positif nggak yang aku lakuin, ada manfaat nggak yang aku lakuin gitu. Dan yang terakhir adalah siapa tahu ini bisa jadi salah satu pintu pahala juga gitu ya, untuk bantu nutupin dosa-dosa aku di masa lalu. Tapi intinya gitu, intinya Ngopska adalah konten dan wadah aku untuk berbagi informasi apa yang lagi aku senang baca atau fenomena-fenomena yang terjadi. Nanti kontennya bisa jadi tentang kehidupan, tentang psikologi, tentang faith atau keyakinan gitu ya, banyak hal. Karena aku jujur aja memang orangnya gampang sekali tertarik dengan banyak hal, dan senang baca, senang ngikutin fenomena, senang nonton juga gitu ya, YouTube, talk show dan lain sebagainya, dan kadang jadi pengen ngomong gitu ya. Dan menurut aku ini wadah yang bisa bermanfaat untuk kedua belah pihak atau bahkan banyak pihak. Buat aku pribadi sebagai penyaluran, dan buat yang mendengarkan siapa tahu bisa bermanfaat gitu. Dan mudah-mudahan
mudah-mudahan bisa jadi media diskusi juga, bisa jadi media berbagi ilmu dan wawasan juga, sambil membantu kita sama-sama open minded dan membuka pikiran dengan jalur yang tepat dan benar gitu. Jadi gitu sih intinya, Ngopska adalah ngobrol seru bareng Dika. Isinya akan bermacam-macam, mungkin juga akan live akan digabungin ke sini juga, dan ini akan jadi bentuk series. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat halayak ya. Gitu. Kali ini videonya gitu aja karena emang perkenalan gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di konten Ngopska ke depan gitu, yang mudah-mudahan bisa jadi salah satu sarana informasi baru buat teman-teman dan bisa bermanfaat buat kedepannya. Thank you ya. Assalamualaikum.